Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Rama. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Oke, masih semangat ya untuk hari ini pertemuan keempat kita. Udah tidak terasa ya, ntar lagi kita mau selesai. Masih ada 7 kali pertemuan lagi. Dan kita bakal ada beberapa kali pertemuan di bulan Ramadan ya. Mungkin untuk selama bulan Ramadan itu kalau nggak tidak salah selama pertemuan 7, 8, 9, 10, 11 sekitar 5 kali. Nanti kalau untuk pertemuan Ramadan kalau misalnya jam 9 kita masih sholat atau apa, kita mungkin undur setengah jam atau 10 menit 1 jam tergantung nanti situasinya. Tapi karena corona apakah nanti masih ada jamaah atau tidak? Kalau tidak berarti kita bisa tetap jam 9 ya. Oke. Oke, Pak. Siap. Oke. Untuk hari ini yang presentasi Tri ya. Modul 9 dan modul 8 dan 9 tentang kerangka karangan dan surat menyurat ya. Ini adalah termasuk bahan yang penting, inti dari pembelajaran bahasa Indonesia di sini ya. Nanti diharapkan semuanya bisa membuat surat, membuat karangan, esai, makalahnya ya, dan sebagainya nanti. Dan yang di awal-awal kemarin itu adalah dasarnya. Jadi dalam membuat esai, karangan itu harus menggunakan kata kerja yang baik, kata sifat yang baik, gaya bahasa yang baik dan sebagainya. Itu yang kita pelajari kemarin-kemarin, bagaimana alinianya yang bagus, wacananya yang bagus gitu ya. Nah, inilah puncaknya ya. Beberapa puncaknya akan kita pelajari di akhir-akhir modul. Oke. Yang hadir baru 3 ya, Ani, Aida Habibah, Muhammad Arifin dan Tri Pujiyati. 3 orang lainnya belum hadir ya. Sebenarnya saya mau mengingatkan yang lainnya tentang tugas komentarnya ya dan videonya. Untuk video yang belum itu ada Ruhati dan Vina. Sedangkan komentar yang belum itu juga Ruhati dan Vina ya. Kalau Arifin itu masih belum, yang untuk bagiannya minggu depan ya. Berarti emang belum diberikan komentar dan pertanyaan. Kalau yang duanya lagi sudah ya, sudah memberikan lengkap yang sampai untuk minggu depan. Oke, mungkin untuk mengingatkannya nanti setelah mereka datang. Mungkin untuk menghemat waktu ya, kita langsung saja kepada Tri untuk mempresentasikan bagiannya ya. Kepada Tri dipersilahkan. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rama, teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan lagi nggak sih? Nggak usah lah. Di sini mau membahas materi modul 8 dan 9 tentang kerangka karangan dan surat menyurat. Oke, langsung saja ke slide modul 8. Kerangka karangan. Kerangka karangan adalah gambaran awal bagi terbentuknya sebuah tulisan. Fungsi dari kerangka karangan itu sendiri yaitu untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis agar menjadi lebih sistematis dan rapi dan bermanfaat, mempermudah kita dalam pembahasan tulisan dan menghindari isi tulisan keluar dari tujuan awal. Oke, paham itu semua? Ani dan Arifin, apa itu kerangka karangan? Mas Arifin sama Mbak Ani, gimana lanjut? Paham itu apa kerangka karangan? Paham. Jadi kalau oke, mungkin ide kerangka karangan itu, sebelum kita membuat karangan, esai atau makalah, kita bikin dulu apa ya? Kerangkanya. Jadi Kerangka. kerangka-kerangka itu
berisi tentang gambaran-gambaran yang akan kita gunakan ya untuk menulis, seperti itu apa temanya, topiknya, tujuannya, dan segala macamnya. Itu namanya kerangka karangan. Oke, kita lanjut ya, biar nanti lebih paham. Oke, selanjutnya apa sih tujuan kita mempelajari di modul 8 ini? Yaitu agar kita bisa menjelaskan satu, yaitu kegiatan menulis, yang kedua langkah-langkah menulis, yang ketiga jenis-jenis tulisan, dan yang terakhir kerangka karangan dan membuatnya. Oke, lihat ya, tujuan kita membuat kerangka karangan itu untuk apa? Untuk membuat kegiatan menulis, untuk langkah-langkah menulis seperti apa, jenis-jenis tulisan, dan kerangka karangan seperti membuatnya ya, untuk yang modul 8 ini ya. Sebelumnya saya mau tanya dulu, yang 3 orang lainnya mana ya? Dari saya terpikir terus ya, mana yang 3 orang lainnya. Ada kabar tidak? Adakah kabar? Yang lain, Rohati, dari Vina sih, Endang, Vina. mungkin Mbak Endang masih sibuk, soalnya masih belum jam 9, biasanya masih belum selesai kerjaan. Oke, untuk yang 2 orang lagi. Nggak tahu Pak. Oke, kita eh, pelan-pelan saja ya, sambil menunggu yang lainnya. Nanti semakin jauh tertinggal. Jadi ingat ya, kita mau belajar tentang membuat kerangka karangan. Tujuannya untuk apa? Biar kita menulisnya terarah ya, ada tujuannya. Terus untuk menulis itu, kita belajar di modul 8 ini bagaimana kegiatan menulis, langkah-langkah menulis, jenis-jenis tulisan, dan kerangka karangan serta cara membuatnya ya. Oke, kita lanjut. Silahkan. Yang poin pertama yaitu menulis. Menulis itu adalah salah satu keterampilan berbahasa selain menyimak, berbicara, dan membaca. Sebagai sebuah keterampilan, menulis memiliki 3 aspek utama, yaitu tujuan, gagasan, dan sistem bahasa. Dan tujuan dari menulis itu yaitu menceritakan sesuatu dan memberikan petunjuk. Selanjutnya, gagasan dan sistem bahasa sangat penting dalam penulisan kerangka karangan sehingga memudahkan penulisan menjadi rapi dan menghindari keluar dari tujuan awal dari penulis itu sendiri. Dan ini juga ada di pertanyaan yang Mbak Endang dari tujuan penulis itu. Oke. Apa tujuan menulis itu? Mbak Ani mungkin bisa jawab, Mbak Ani. Mbak Ani, apa itu tujuan menulis, Pak? Jadi tujuan menulis itu ada beberapa ya. Ada untuk menceritakan sesuatu, memberikan petunjuk, menjelaskan sesuatu, meyakinkan, dan merangkumnya. Itu ada 5 tujuan dari menulis itu. Saya ulangi lagi ya, tujuan menulis itu ada untuk menceritakan sesuatu, memberikan petunjuk, menjelaskan sesuatu, meyakinkan, dan merangkum. Oke, jadi menulis ini merupakan salah satu dari keterampilan berbahasa ya, karena di sini jurusannya bahasa Inggris ya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun itu semua keterampilannya sama ya, yaitu ada 4. Apa saja yang 4 itu? Apa saja kemampuan keterampilan berbahasa itu yang 4? Halo, apa saja keterampilan berbahasa? Menceritakan sesuatu, Menulis, Ya, mendengarkan,
Menulis, mendengarkan. Orang bahasa ini ya, apa saja? Listening, writing, reading, speaking. 4 ya. Ada 4. Kalau bahasa Indonesianya apa? Menulis, mendengarkan, berbicara, dan membaca. Jadi kita sekarang berbicara tentang, kalau kita bicara tentang kerangka karangan, berarti kita bicara tentang keterampilan menulis ya, writing. Oke. Kita bisa lanjutkan ya, Endang sudah bergabung ya. Jadi kita berbicara tentang kerangka karangan ya. Kerangka karangan itu tujuannya untuk biar ada arahan, tujuan dan arahnya ya dalam menulis ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Endang, jadi tujuan kita belajar di modul 8 ini ya, Endang, tentang kerangka karangan. Kerangka karangan itu tujuannya agar terarah ya. Kita menulis itu membuat karang itu lebih terarah, ada tujuannya kemananya. Dan kerangka karang itu merupakan keterampilan menulis ya. Karena dalam keterampilan bahasa itu ada 4: listening, writing, reading, dan speaking. Kalau bahasa Indonesianya menulis, mendengarkan, berbicara, dan membaca. Nah, dan kita baru sampai tentang definisi menulis. Bisa paham, Endang, dan yang lainnya? Paham, Pak. Oke, kita lanjut ya kalau paham ya. Selanjutnya di poin kedua yaitu langkah-langkah menulis. Sebagai suatu proses yang kreatif terdiri atas berbagai tahap, yaitu 1. Tahap pra-penulis. Tahap pra-penulis yaitu tahap perencanaan atau persiapan menulis dan mencakup beberapa langkah, yaitu pemilihan dan penetapan topik, menentukan tujuan penulisan dan bentuk karangan, ada bahan penulisan, dan menyusun kerangka karangan. Oke, ada pertanyaan? Jadi langkah-langkah menulis itu, jadi kalau proses menulis itu ada 3 ya. Tahap pra-penulisan, tahap penulisan, dan tahap pasca penulisan ya. Jadi tahap sebelum penulisan, kalau pra-penulisan itu sebelum penulisan ya. Terus ada tahap penulisan dan tahap pasca penulisan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa itu? Pre-writing, writing, dan post writing ya. Oke, untuk tahap pra penulisan itu sama dengan tahap persiapan ya, perencanaan. Ada tahapannya itu memilih dan menetapkan topik yang kita inginkan ya. Kalau kita menulis, kita harus tetapkan tema dan topiknya apa. Terus kita harus menentukan tujuan dari penulisan kita itu, dan dengan membuat bentuk karangannya. Dan yang terlanjutnya itu apa-apa saja yang kita gunakan dalam bahan penulisan dan menyusunnya menjadi kerangka karangan. Oke. Selanjutnya itu tahap penulisan dan tahap pasca penulisan. Silakan. Yang kedua yaitu tahap penulisan. Di tahap ini kita memerlukan konsentrasi penuh terhadap topik yang sedang kita tuliskan. Yang ketiga yaitu tahap revisi atau pasca penulisan. Di tahap ini adalah tahap penyelesaian akhir tulisan yang terdiri dari penyuntingan dan penulisan naskah jadi. Jika bahan sudah selesai, tulisan perlu dibaca kembali, hasil bacaan perlu diperbaiki atau dikurangi atau juga diperluas. Oke. Paham tidak? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan nggak, teman-teman? Jadi di tahap penulisan itu ya, kita harus konsentrasi terhadap gagasan pokoknya apa. Gagasan pokoknya apa? Terus tujuan tulisan kita apa? Kriteria calon pembaca kita seperti apa?
yang harus kita pikirkan ya. Terus bagaimana dengan gaya penulisan yang kita inginkan, serta tentang kriteria penerbitannya ya, seperti apa. Jadi itu yang harus kita pikirkan ya, beberapa hal yang harus kita pikirkan seperti itu. Oke, paham? Jadi gagasan pokok yang kita harus konsentrasi terhadap gagasan pokoknya apa, tujuan penulisannya apa, terus responden pembaca kita seperti apa ya, reader kita itu seperti apa, dan kriteria penerbitannya seperti apa. Jadi kalau kita menulis itu misalnya kita mau menerbitkan di buku Erlangga ya, misalnya di Indonesia Erlangga itu yang terkenal. Jadi kita harus mengikuti pola penulisannya seperti apa. Dan siapa yang pembaca kita, misalnya pembaca kita adalah foreigner ya, misalnya orang luar tentang bahasa Indonesia misalnya. Kita harus bagaimana membentuk tulisan kita itu bisa mudah dipahami dia. Atau untuk anak SD misalnya, atau anak SMP. Jadi antara SD, SMP, dan SMA itu cara pembacanya beda ya. Dan begitu juga tentang misalnya koran, itu kan untuk masyarakat umum. Jadi beda pula ya cara penulisannya. Terus pembacanya harus kita dipikirkan. Misalnya ini berita tentang wabah corona misalnya. Jadi kita topiknya seperti apa, kita mau menerbitkan di koran, permintaan koran seperti apa, pembaca yang kita apa seperti apa, gagasannya harus kita tentukan, tujuannya apa. Begitu ya, paham? Ada pertanyaan? Oke. Dan begitu juga ya, pasca penulisan atau revisi itu tahap akhir ya. Jadi kita harus dilakukan penyuntingan penulisan naskah jadinya ya. Jadi kalau udah setelah kita menulis, kita harus edit lagi ya. Kita edit atau kita revisi dari tulisan kita itu. Ada yang bakal diperbaiki, dikurangi, ditambahkan. Oke, paham sampai di situ? Gampang ya? Ya. Oke, kita lanjut ya. Lanjut yang ketiga yaitu jenis-jenis dan tulisan. Tulisan dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu antara lain narasi, eksposisi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Kita masuk yang narasi. Narasi itu merupakan bentuk percakapan atau tulisan yang bertujuan menyampaikan atau menceritakan rangkaian peristiwa, pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Kemudian ada eksposisi. Eksposisi itu tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan informasi tentang sesuatu serta dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Oke, untuk dua ini dulu. Masih ingat ya yang kemarin dijelaskan Arifin ya, istilah itu muncul lagi. Narasi, eksposisi ya. Narasi itu bercerita tentang rangkaian peristiwa ya. Sedangkan eksposisi itu bercerita tentang memberikan informasi ya, yang akurat dan padat. Oke, paham sampai di situ? Ini jenis-jenis tulisan. Oke, ada lagi persuasif, deskripsi, dan argumentasi. Persis ya, seperti yang jenis-jenis wacana yang dijelaskan oleh Arifin minggu kemarin ya. Oke, silahkan Tri. Yang ketiga, persuasif. Persuasif adalah tulisan atau karangan yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu dengan yang dianjurkan penulis dalam karangannya. Yang keempat, deskripsi. Deskripsi itu adalah tulisan yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis itu. Yang terakhir yaitu argumentasi. Argumentasi yaitu tulisan yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca, dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan, maupun objektif yang disertai analogi dan sebab akibat. Oke, ada pertanyaan? Terlihat ya. Jadi ada lagi seperti persuasif, deskripsi, dan argumentasi ya.
Oke, paham semua? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ya. Untuk yang terakhir yaitu kerangka karangan dan membuat chapter itu sendiri. Sebelum membuat kerangka karangan itu ada syarat-syarat untuk membuat kerangka karangan yang baik, itu antara lain: satu, tesisnya harus jelas, artinya pengungkapan maksud dirumuskan dengan jelas dalam struktur kalimat yang baik. Yang kedua, tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Itu dalam kerangka karangan tidak boleh mengandung lebih dari satu gagasan pokok. Yang ketiga, pokok-pokok harus disusun secara logis, artinya tidak boleh sama atau lebih tinggi dari tingkatasannya. Terus yang terakhir, yang keempat, harus menggunakan pasangan simbol yang konsisten, artinya pemakaian angka dan huruf sebagai penanda tingkatan dan urutan unit. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Oke, jika tidak ya, saya yang bertanya ya. Oke, pertanyaan saya adalah, apa sih yang perlu dilakukan dalam proses menyusun kerangka karangan? Langkah-langkah dalam menyusun kerangka karangan itu apa? Tesis harus jelas. Terus? Tiap unit hanya mengandung satu gagasan. Hmm. Pokok-pokok harus disusun secara logis. Ya, Pak? Ya, harus. Terus ada lagi ya. Jadi, ini kan kerangka karangan serta membuatnya ya. Jadi ini syarat-syarat ya. Kalau syarat-syarat itu semua yang harus ada ya dalam kerangka karangan. Kalau tahapan-tahapan dalam menyusun langkah-langkah dalam menyusun karangan, apa langkah-langkahnya? Misal kita mau membuat karangan ya, apa langkah pertamanya kira-kira? Menentukan topiknya. Iya benar ya, kita harus tentukan dulu topiknya apa. Jadi setiap orang itu pasti topiknya berbeda. Oke, setelah itu kita misalnya udah tentukan topik. Misalnya saya kan sekarang mau membuat karangan tentang corona ya atau COVID-19 karena sekarang lagi hangat-hangatnya itu ya. Setelah kita mendapatkan topik, apa lagi langkah selanjutnya? Mengumpulkan ide nggak ya? Ide mungkin. Ya. Mengumpulkan ide-ide atau informasi. Ya, mengumpulkan ide, informasi ya. Jadi semua yang tentang karena kita kan tidak membuat karangan itu tidak bacot isinya semua ya. Harus ada intinya, harus ada ilmunya, pengetahuannya di situ. Jadi kita harus mengumpulkan informasi atau bagaimana masyarakat menghadapinya dan segala macam karena kita mau membuat karangan ya. Misalnya kita mau melihat bagaimana kita mau tentang COVID-19 dan bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian masyarakat misalnya ya, atau terhadap dampaknya terhadap kehidupan bersosialisasi masyarakat misalnya. Karena setelah adanya COVID-19 orang tidak mau lagi bersalaman ya. Bagaimana dampaknya terhadap peribadatan misalnya. Jadi setelah ada COVID-19 itu orang tidak beribadah lagi ya bersama-sama. Nah, apakah ada dampaknya terhadap kepribadian manusia misalnya. Jadi kita harus itu tujuan kita ya. Jadi kita harus mengumpulkan informasinya. Misalnya kita mau lihat COVID-19 terhadap sosialisasi orang ya. Jadi kita mau lihat ternyata emang sekarang orang tidak mau lagi bersalaman, tidak lagi mau berdekat-dekatan misalnya ya. Kita kumpulkan informasi semuanya. Setelah itu apa lagi? Setelah kita kumpulkan informasinya misalnya dari internet, dari buku, dari kita amati sendiri, kita tanya-tanya orang, wawancara ya. Setelah itu apa yang kita lakukan lagi untuk membuat kerangka karangan? Menyusun. Ya, kita mulai sebelum kita menyusun ya. Kita harus seleksi dulu ya informasi yang kita peroleh. Itu penting ya. Jadi kan tidak semua informasi yang kita peroleh itu benar ya. Karena misalnya dari wawancara ya, kita wawancara orang, ternyata dia tidak semua yang dia sampaikan itu juga menggambarkan tentang kondisi umum misalnya. Misalnya saya tidak keluar rumah misalnya, ternyata emang dia bekerja di rumah ya.
misalnya. Oke, bisa dipahami. Jadi kan kita harus melihat ya kasus per kasusnya seperti apa. Jadi kita seleksi informasi yang kita peroleh, mana yang mewakili tentang ide dan topik kita tadi, yang mendukung topik kita ya. Setelah itu apa lagi langkah selanjutnya? Mengembangkan Ya, baru kita kembangkan ya. Kita kembangkan dari gagasan dan ide-ide kita tadi. Setelah itu barulah kita tulis ya dalam bentuk karangan. Oke, paham? Paham, Kak. Oke, gampang ya. Kita lanjut lagi. Langkah-langkah menyusun kerangka karangan itu tadi menentukan tema dan judul, mengumpulkan bahan, menyeleksi bahan atau informasi. Tadi udah dibahas. Iya. Udah ya. Halo, udah nih tadi udah ya. Langkah-langkah adalah menyusunnya ya. Oke, setelah itu sekarang kita kan udah langkah-langkahnya tadi. Tujuan kita kan membuat kerangka karangan ya. Ini ada contohnya. Silahkan, Tri. Ya, poin yang terakhir itu kita harus bisa membuat kerangka karangan. Ini ada contoh, tapi yang lebih jelasnya lihat di modul kayaknya. Ini cuma contoh aja. Ini yang sistem telekuk dengan angka Romawi, huruf kapital dan angka Arab. Kalau yang itu yang satu titik itu kan menggunakan angka Romawi, terus dua, terus yang 1, 2, 3 itu yang sistem pakai huruf kapital. Desimal, angka desimal, Bang. Ya, terus. Oke, lihat ya. Kalau kita membuat kerangka karangan itu kan namanya kerangka karangan ya. Jadi tidak belum karangan jadi. Paham nggak maksud saya karangan jadi? Kalau karangan jadi itu udah jadi karangan asli dia ya. Kalau kerangka karangan itu baru ide-ide kepala-kepala besarnya gitu loh. Paham tidak? Paham? Paham atau tidak? Mungkin bisa lihat di modul 8 yang terakhir itu ada contoh-contohnya dan Ya, jadi kita belajar kalau kerangka karangan itu baru kerangkanya ya, belum karangannya. Jadi contohnya ini kita bisa lihat ya. Jadi kita judulnya harus ditulis dengan huruf besar ya. Setelah itu sub-sub bagiannya ini berguna untuk nanti juga dalam menulis karilnya ya, karya ilmiahnya di akhir semester tahun depan ya, sudah menulis karya ilmiahnya. Jadi jangan lupa kalau menulis karya ilmiah itu lihat ini ya. Satu Romawi itu pendahuluan, duanya potensi akademik. Nanti sama juga, misalnya dalam makalahnya satu pendahuluan, duanya apa, misalnya literature review atau apa misalnya, atau theoretical misalnya, begitu ya. Terus nanti di dalam sub-sub bagian itu ada tulisan 1, 2, 3. Kalau dalam sub-sub bagian itu ada lagi, ini tergantung dalam, untuk pelabel ini tergantung ya, tergantung terhadap yang kita gunakan. Ada juga orang yang menulis A misalnya ya, A pendahuluan, A besar, B besar potensi akademik mahasiswa misalnya. Bagiannya baru 1, 2, 3, boleh seperti itu ya. Terus pokoknya dia setelah misalnya bagian 1, 2, 3 ini, kalau dalam contoh ini ya, kita misalnya menggunakan A besar lagi ya, dan B besar. Kalau ada lagi bagian dari A besar, itu kita menggunakan apa lagi? 1 berkurung ya. Saya tulis di sini biar paham. Oke, misalnya di sini udah ada 1 ya. Di sini ada 2 Romawi. Di sini ada 1. Kalau ada lagi bagiannya di sini kita tulis A besar. Ada B besar misalnya ya. Di sini juga ada A besar, B besar, dan C besar ya, kalau ada subbagiannya. Di dalam A besar ini kalau ada lagi bagiannya, kita tulis dengan 1 dan tanda kurung begini ya.
2 dengan tanda kurung. Kalau ada lagi bagiannya kita tulis dengan huruf A kecil, B kecil misalnya. Kalau ada lagi bagian dari A kecil ini kita tulis lagi dengan A berkurung, B berkurung, begitu seterusnya ya. Oke, paham? Ya, paham. Nanti itu bakal berguna ya dalam penulisan karya ilmiahnya. Ada yang tidak paham tidak kira-kira? Atau semua udah paham? Paham. Oke. Kalau sudah paham kita lanjut ya ke modul 9. Ya, masuk ke modul 9 ada surat-surat. Pengertian dari surat itu sendiri adalah sarana komunikasi dalam bentuk tulisan untuk mengungkapkan maksud dengan tujuan untuk mengemukakan suatu gagasan kepada orang lain dengan berbagai maksud. Bisa juga diartikan sebagai alat komunikasi tertulis. Jadi surat itu apa? Sarana komunikasi dalam bentuk tulisan ya. Untuk Oke. mengungkapkan maksud Ya, dengan benar. tujuan. Oke, benar ya. Jadi kalau kalau kita berkomunikasi itu ada lisan dan tulisan ya. Surat itu salah satu dalam bentuk tulisan. Oke, lanjut. Lanjut, itu apa? Untuk pembahasan di modul ini apa sih yang harus kita pelajari? Maksudnya harus bisa mendefinisikan pengertian, fungsi dan jenis surat, khususnya surat. Yang kedua, menguraikan karakteristik bahasa surat, menerangkan bentuk-bentuk surat, menjelaskan bagian-bagian surat dan kegunaannya, dan yang terakhir yaitu menulis surat dinas dengan baik. Oke, lihat ya, kita mau mendefinisikannya apa, fungsinya apa, jenis surat itu apa, dan karakteristik surat itu bahasa surat seperti apa, bentuk-bentuk surat seperti apa, terus surat dan kegunaannya itu apa, bagian dan kegunaannya apa ya, dan bagaimana cara menulis surat dinas ya. Jadi kalau surat cinta itu tidak ada aturannya ya. Jadi itu silahkan masing-masing dengan kreasi masing-masing. Kalau surat dinas, surat resmi itu ada aturannya ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke seluk-beluk dari surat itu sendiri. Seluk-beluk surat itu surat sebagai alat komunikasi. Pengertian surat itu sendiri itu tadi kertas atau kain dan sebagainya yang tertulis berbagai isi maksudnya atau berita pemberitahuan secara tertulis yang dikirim dalam sampul tertutup. Tadi udah dibahas. Selanjutnya yang kedua, fungsi dan jenis surat. Fungsi surat itu sendiri yaitu sebagai alat komunikasi tertulis antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas atau lainnya. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai dokumentasi tertulis, sebagai alat pengingat, sebagai bukti tertulis, sebagai pedoman bertindak, sebagai duta, sebagai jaminan keamanan, sebagai otak kegiatan kantor, atau sebagai barometer kemajuan kantor. Oke, paham ya, fungsi surat adalah untuk sebagai alat komunikasi tertulis ya, antara dua pihak atau lebih ya. Tidak harus dua ya, dua atau lebih. Karena biasanya ada tembusan juga ya. Dan itu biasanya ditulis dalam bentuk kertas ya. Sekarang ada juga surat itu dalam bentuk elektronik. Apakah itu masih tergolong dalam surat? Seperti email ya. Email itu surat atau tidak? Termasuk atau tidak? Termasuk ya. Termasuk. Apa sama juga dengan surat yang lain ya, surat cinta dan surat formal. Jadi kalau email itu salah satu bentuk dalam surat elektronik. Kalau dia digunakan dalam fungsi formal ya pasti dia juga memiliki kerangka bagian-bagian surat resmi ya, seperti kop suratnya,
tujuannya, ada segala macamnya juga. Nanti kita bakal belajar tentang apa saja bagian-bagian dari surat tersebut. Oke. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat. Surat terdiri dari 4, yaitu 1. Jenis surat menurut isinya. Terus yang kedua ada jenis surat menurut pelayanan dinas postel. Yang ketiga ada jenis surat menurut banyaknya sasaran. Yang keempat yaitu jenis surat menurut maksud isinya. Yang pertama dulu jenis surat menurut isinya itu dibagi menjadi 2, yaitu surat pribadi dan ada surat dinas. Dalam surat pribadi itu ada dibagi lagi jadi ada 2 lagi, yaitu surat pribadi untuk kekeluargaan, terus yang kedua kedinasan atau resmi. Terus sifat isi surat yang kedua yaitu surat dinas. Surat dinas itu dibagi lagi jadi 2, yaitu swasta dan pemerintah. Oke. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang jenis surat ya. Jadi kita ketahui dulu ya, apa itu fungsi dari surat, apa kelebihan dan kekurangannya. Coba siapa yang tahu? Fungsi surat itu apa? Kelebihan kita menggunakan surat itu apa? Kelebihannya kita menggunakan surat itu apa? Yuk, Tri tahu Tri? Kalau tujuannya yaitu tadi. Kalau fungsinya bukannya yang sarana komunikasi tadi ya? Ya, selain dari sarana komunikasi juga ada fungsi lainnya ya. Tuh ada semua udah punya modal belum? Modul digital. Jadi bisa dilihat ada di halaman 9.4 ya. Itu beberapa fungsi surat itu adalah sebagai selain untuk alat komunikasi tadi ya, juga sebagai dokumentasi ya, tertulis. Apa gunanya dokumentasi? Jadi kalau kita mengirim surat dan tidak itu kalau ada suatu saat masalah ya, atau selain masalah pun ada sebagai barang bukti ya. Misalnya surat dinas, kalau misalnya paling penting itu ya surat jual beli misalnya, itu penting ya. Misal jual beli rumah kan itu emang ada logonya ya, itu resmi ya. Jual beli tanah misalnya juga. Kalau dalam perkantoran kita mengirim surat dinas atau surat kerja misalnya, atau SK ya, surat keputusan tentang pekerjaan, itu kan resmi ya. Jadi itu sebagai dokumentasi, sebagai pengingat, sebagai barang bukti ya, sebagai pedoman, sebagai apa lagi, jaminan keamanan. Seperti kalau misalnya ada suatu saat terjadi apa ya, masalah, itu menjadi sebagai jaminan ya. Oke, itu beberapa fungsi dari surat. Ternyata ada juga kelebihan dan kekurangan surat. Apa kelebihan dari surat dan apa itu kekurangan surat sebagai alat komunikasi? Kelebihannya bisa mencurahkan isi hati, bisa digunakan menyampaikan berita atau informasi. Ya. Alat komunikasi. Maaf Pak, Ya. halaman berapa ya? 9.5. Ya, 9.5 ya. Sudah. Oke. Silakan bacakan. Ani dulu ya, untuk kelebihannya apa saja? Kelebihan surat sebagai alat komunikasi antara lain yaitu surat dapat dipergunakan untuk mencurahkan segala isi hati, perasaan atau pikiran dengan leluasa dan sepuas-puasnya. Hal demikian mungkin tidak dapat dilakukan dengan komunikasi secara lisan langsung. Yang kedua, surat dapat dipergunakan untuk menyampaikan berita atau informasi kepada pihak lain sesuai dengan sumber aslinya, tanpa perubahan dan ada buktinya. Yang ketiga, surat sebagai alat komunikasi yang praktis dan ekonomis, yakni sangat mudah dan relatif murah biayanya. Yang keempat, surat sebagai alat
alat komunikasi yang efektif dan efisien, yakni tidak banyak mengeluarkan tenaga dan waktu, diperoleh hasil yang maksimal. Oke, coba Endang lagi. Apa kekurangannya? Kekurangan surat sebagai alat komunikasi. Kita tidak dapat bertatap muka, berdialog, atau mendengarkan langsung suara orang yang kita hubungi dalam komunikasi itu. Kita tidak dapat memperoleh balasan atau jawaban seperti yang kita harapkan jika isi surat itu kurang jelas atau disalahpahami oleh si penerima surat. Boleh jadi kita tidak mendapat balasan karena si penerima tidak memahami isi surat atau sengaja tidak menanggapinya. Ada kalanya informasi atau berita surat terlambat atau tidak sampai pada pihak yang dituju pada tepat pada waktunya. Padahal isi surat kita anggap suatu hal yang sangat penting. Oke, tahu ya. Selain itu, surat ini kelemahannya apa lagi ya? Bisa terjadi misunderstanding ya, pemahaman antara yang dimaksudkan oleh pengirim dan penerima ya, karena dia tidak ada intonasinya ya. Betul. Oke, sekarang lanjutkan ya Tri. Tadi kita kan udah belajar tentang jenis-jenis surat ya. Yang pertama itu jenis surat menurut isinya, ada surat pribadi dan surat dinas. Kalau surat pribadi itu contohnya kekeluargaan dan kedinasan ya. Kalau surat dinas itu misalnya tentang swasta dan pemerintah. Oke. Mana Tri tadi? Udah dijelaskan masing-masing belum? Apa itu contohnya? Belum dikasih contoh. Oke, belum. Maksudnya dari surat pribadi kekeluargaan itu apa? Misalnya udah dijelaskan belum? Belum. Oke, mau dijelaskan silakan. Jadi kalau surat pribadi itu untuk kepentingan pribadi gitu ya. Kalau surat dinas itu untuk kepentingan lembaga, institusi, organisasi dan sebagainya ya. Dia udah kepentingan kelompok ya. Ada kepentingan umum di situ. Kalau pribadi itu kepentingan kita pribadi ya. Oke. Lanjut lagi ya. Yang kedua, silakan Tri. Yang kedua yaitu jenis surat menurut pelayanan dinas ponsel. Itu diantaranya ada surat pos biasa, surat pos kilat, surat pos khusus, surat pos tercatat, ada SMS, ada IMS juga. Oke, itu apanya ya? Maksudnya dari dinas postal itu dari pelayanannya ya. Maksudnya dari mana kita mengirimkannya ya. Misalnya dari posnya ada pos kilat, pos khusus, dari surat pos biasa atau dari SMS, MS dan segala macamnya. Jadi apa nama itu ya? Alat yang digunakan untuk mengirimkan surat itu maksudnya ya. Jadi ada jenis-jenisnya. Kalau misalnya dia menggunakan SMS berarti suratnya berarti surat SMS namanya ya. Kalau dia lewat WSL berarti surat WSL namanya ya. Gitu. Oke, lanjut. Ya, yang ketiga ada jenis surat menurut banyak sasarannya. Itu surat biasa, surat edaran, surat pengumuman. Mau dijelaskan Tri apa itu? Surat biasa, surat edaran, surat pengumuman. Di banyaknya sasaran ya. Kalau surat edaran itu untuk siapa kira-kira? Sasaran itu penerimanya ya. Ya, misalkan kayak surat pengumuman itu Halo Tri? ya bentar Pak. Oke. Kita tunggu Postal ya. itu apa sih, Pak? Apa itu postel? Apa? Yo, siapa yang tahu apa itu postel? Pos itu postal Postel itu tempat pos, kantor pos Tempat posnya itu ya, Om. kayaknya. Jadi
seperti yang saya jelaskan tadi ya, alat yang digunakannya apa gitu ya, alat transaksi dari pengirimannya itu apa gitu ya. Jadi surat kita itu sampainya pakai apakah lewat email. Kalau dia menggunakan email berarti namanya surat kita itu email ya. Kalau dia menggunakan pos namanya surat pos. Kalau lewat SMS surat kita itu namanya SMS ya. Gitu maksudnya. Paham? Oke. Oke. Jadi tadi jenis-jenis surat itu ada yang dari untuk siapanya, pribadi atau untuk dinas gitu ya. Ada juga jenis surat itu berdasarkan alat yang digunakan untuk mengirimkannya gitu ya. Apakah dia lewat pos atau segala macam, namanya berganti-ganti pula namanya. Terus yang ketiga itu berdasarkan sasarannya, orang penerimanya. Apakah itu surat edaran? Kalau edaran itu untuk banyak orang ya. Kalau pengumuman itu juga kayak perlombaan atau iya, tergantung sasarannya ya. Misalnya itu terbuka untuk yang misalnya pengumuman lomba menari, berarti targetnya adalah untuk orang-orang yang ingin menari ya. Kalau edaran itu misalnya seluruh masyarakat Taiwan dilarang keluar rumah misalnya sekarang. Itu surat edaran namanya. Terus bisa surat biasa. Surat biasa itu ya seperti surat kita biasa ya, untuk memberikan saling bertukar informasi atau untuk kepentingan keluarga atau segala macamnya gitu ya. Terus yang terakhir itu ada jenis surat menurut maksudnya. Ada surat pemberitahuan namanya ya. Tujuannya untuk memberitahukan ya. Terus surat peringatan misalnya. Ada surat pertanyaan, surat jawaban, dan lain-lain. Selain lain-lain itu dalam modul bisa kita lihat ya. Misalnya surat permintaan, surat penawaran, surat perintah, surat laporan, surat panggilan. Kalau surat panggilan ini biasanya di mana digunakan? Di polisi ya. Polisi. Surat pesanan, surat pengiriman, surat keputusan. Kalau surat keputusan biasanya di mana? Pengadilan ya. Surat. Jangan dipikir ya nanti antara Endang dengan Alifin dia mau putus dibilang ya ada surat keputusan ya. Mungkin Bapak. Ya, beda ya maksudnya, bukan surat keputusan itu ya. Ini surat keputusan yang resmi ya. Ada namanya surat pengantar. Kalau surat pengantar ini apa contohnya? Kapan digunakan? RW itu apa? Surat dari atasan. Ya, biasanya dari atasan ya. Misalnya kita mau melakukan sesuatu ya. Nah, jadi kita harus ada surat pengantarnya. Misalnya kita mau mengadakan lomba misalnya. Jadi kita harus minta izin dulu ya sama orang. Terus kita harus, untuk minta izin itu kita harus ada surat pengantarnya ya. Misalnya pengantar dari camat atau RW misalnya. Itu namanya surat pengantar. Oke, cukup jelas? Jadi jenis-jenis surat itu banyak sekali ya, tergantung kita mau buat surat apa. Yang penting kalau ada tujuan kita dan resmi dan kita mengirimkan ke seorang, itu namanya surat. Oke, kita silahkan lanjutkan. Tri. Karakteristik bahasa surat. Karakteristik bahasa surat disesuaikan dengan kepada siapa surat itu dituju. Selain itu berdasarkan keperluan apa dan bagaimana situasinya. Yang tadi yang ditanyakan sama Mbak Ami. Mana Tri? Iya Pak. Apa yang ditanya? Pengertian dari karakteristik bahasa surat itu ini kalau nggak salah sebuah sistem yang bersifat arbitrer, produktif, dinamis, beragam dan manusiawi. Benar nggak Pak? Itu pengertian dari Karakteristik bahasa surat.
Oke, itu kan bahasa yang bisa dipahami ya. Karakteristik, apa itu karakteristik? Misalnya karakteristik jangan saya ya. Misal karakteristik Arifin itu seperti apa sih? Baik, rajin, menabung. Ya, ya bisa dilihat ya. Jadi itu maksudnya adalah kalau beda, kalau misalnya mancung itu apa? Termasuk karakteristik atau tidak? Bukan. Bukan ya. Jadi Gambaran itu. Jadi kalau karakteristik itu beda ya. Jadi kalau karakteristik dari bahasa surat, jadi kalau bahasa surat itu jadi kalau bahasa surat itu ada ya. Kan dalam surat itu kita menggunakan bahasa ya. Kan menulis itu menggunakan bahasa, kan keterampilan bahasa. Bagaimana karakteristiknya? Harus disesuaikan dengan mau apa ya, surat apa gitu Pak. iya, benar ya. Kalau kita banyak kali tadi jenis-jenis surat itu banyak sekali ya kita belajar. Bergantung ada jenisnya apa, tujuannya apa, kepada siapa kita mengirimkannya gitu dan segala macamnya ya. Dan di sini ada bentuk-bentuk surat ya di slide ini. Udah dibacakan belum, Tri? Belum. Oke, silakan ya. Selesaikan satu slide ya. Ya, bentuk-bentuk surat adalah sebagai berikut, yaitu ada bentuk lurus penuh atau belum penuh, ada bentuk persegi, bentuk lurus atau balok, bentuk setengah lurus atau setengah balok, bentuk lekuk, bentuk resmi, bentuk paragraf bergantung, bentuk gaya depdikbud atau depdiknas, bentuk simetris penuh, bentuk centering atau simetris, dan lain-lain. Oke. Ini ya banyak ya jenis-jenis bentuk surat ya. Ada bentuk-bentuknya. Coba kalau mau mengerti nggak satu-satu apa maksudnya? Kalau mau mengerti kita suruh ya, Tri menjelaskan. Oke. Jadi kalau mau mengerti bentuk-bentuknya itu ya, di dalam modul itu semuanya udah dipaparkan ya. Kita bisa lihat misalnya kalau di sini kan Tri tidak memaparkan ya. Itu bisa dilihat pada modul 9.42 ya. Lihat 9.42. Itu contoh pertama ya. Surat berbentuk lurus penuh. Terlihat ya bentuknya. Ya. Oke, kalau mau lihat bentuk persegi, seperti apa bentuk persegi itu ada di sebelahnya juga ya. Terus apa lagi? Surat berbentuk apa lagi? Halaman berapa, Pak? 9.41 ya. 42. Ya, ada di situ semua ya. Jadi kita lihat lagi semua ya, 9.40. Ini kan itu banyak tuh. Ada 10 ya. Macam-macam surat. Yang pertama itu bentuk-bentuk lurus penuh atau balok penuh. Kita lihat ya, itu ada contohnya di halaman 9.42. Oke, kalau untuk bentuk persegi ada juga tuh ya bentuknya. Oh, begitu. Oke, untuk yang ketiga apa? Kalau udah lanjut ya, yang ketiga bentuk lurus balok. Lurus balok. Itu ada ya contoh. Yang mau tuh jadi nggak bisa lihat. Kalau tidak punya modul lihat di yang online-nya ya, mungkin ada. Terus ada bentuk-bentuk setengah lurus seperti apa? Ada juga tuh bentuknya ya. Setengah lurus. Pak, kita kirimin itu di inbox tuh kalian. Terus ada lagi yang kelima bentuk lekuk ya.
Jadi bagian modul 9 ini banyak memberikan contoh-contoh surat ya, karena itu tebal jadinya ya. Ada juga surat-surat bentuk resmi seperti apa. Oke, setelah itu yang ketujuh, surat berbentuk paragraf bergantung. Kalau bergantung tuh nampak ya, yang di awalnya lihat bagian dengan hormat, terus ada kiriman ya. Yang paragraf 2 dan selanjutnya itu berjorok ke dalam ya, seperti daftar pustaka dia ya. Itu nama bergantung. Terus ada lagi surat berbentuk gaya Depdiknas. Lihat ya. Yang bagian awalnya saja di depan ya, selebihnya udah menjorok ke dalam dia ya. Terus ada lagi berbentuk centering. Nah, kalau centering itu bahasa Inggris ya, center ya. Kalau ya, center kalau dalam Word itu ada bagian centernya ya, ada left, right, dan center ya. Jadi di tengah-tengah letaknya semua ya. Terus ada yang lagi center atau simetris yang ke-10. Ini dia ya, di tengah-tengah dan simetris. Oke, paham ya? Itu bentuk-bentuk penulisan surat berdasarkan bentuk tulisannya ya. Ada ke kiri, ke kanan, di tengah, dan segala macamnya. Ada setengah ke kiri, setengah kanan gitu ya. Paham? Paham. Oke. Sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu slide-nya ya. Saya ada beberapa pertanyaan. Oke, ini bagian surat kegunaannya. Oke. Jadi kita lihat ya. Modul 9.8. Oke. Coba Arifin bacakan apa itu syarat-syarat surat yang baik. Jadi kita harus tahu dulu ya sebelum kita menulis surat, apa ciri-ciri surat, syarat-syarat surat yang baik itu. Syarat surat yang baik itu jelas, artinya itu jelas mengenai kepada siapa dikirimkan, dari siapa pengirimannya, apa isi yang ditulisnya, terus bagaimana penulisannya atau pengetikannya. Terus yang tegas, artinya surat itu harus tegas dalam hal apa yang dikehendaki pengirimnya sehingga tidak membingungkan si penerima. Yang kedua, tidak memungkinkan salah tafsir atau salah paham. Lalu singkat, surat itu harus singkat, dalam arti tidak berisi keterangan yang diperlukan, tidak menggunakan kata-kata yang dianggap mubazir atau berlebihan, tidak menggunakan susunan kalimat yang terlalu panjang sehingga sulit dipahami. Lalu harus lengkap, yaitu surat itu harus lengkap dalam arti berisi seluruh informasi yang hendak disampaikan atau diperlukan, menggunakan kalimat lengkap, tidak menghilangkan objek, predikat atau objek kalimat. Terus benar, surat itu harus benar dalam arti dibuat memang benar-benar diperlukan, berisi informasi yang benar, berisi alasan yang benar, ditulis, diketik secara benar. Lalu sopan, yaitu surat harus sopan dalam arti bijaksana dalam mengemukakan kehendak atau gagasan, tidak meremehkan orang lain, menganggap penting masalah yang dikemukakan. Terus juga menarik, yaitu surat itu harus menarik dalam arti menggunakan kertas dan sampul yang sesuai dan serasi. Kedua, memilih bentuk surat yang tepat sesuai dengan kebiasaan suatu kantor, dan menulis atau mengetik dengan bersih dan rapi agar menarik untuk dibaca. Oke, lihat ya. Jadi surat yang baik itu apa? Surat yang harus jelas ya, tegas, singkat, lengkap, benar, sopan, dan menarik ya. Jadi kalau kita mengirim surat itu, jangan kita tujuannya nggak jelas kemana, atau bertele-tele dalam menulis ya. Kita mau minta uang misalnya sama orang tua, tapi dibilang pula banyak-banyak ya. Misal kita mau mengirim, kalau mengirim minta uang ke orang tua, jangan kirim ke pacar ya. Jadi tujuannya harus jelas kemana. Terus tegas ya, misalnya kalau ke orang tua ya, uang belanja saya sudah habis misalnya, saya butuh uang gitu ya. Kalau tidak mau kirimkan
berhentikan saya menjadi anak, begitu ya. Nah, Harus tegas ya, jangan bertele-tele. Misalnya saya butuh ini nih. Itu bercandaannya ya. Jadi kita harus tegas dan harus jelas tujuannya apa. Dan singkat, jangan banyak Pak mengirim surat ke orang tua atau kemanapun, misal ke dinas, 50 pula lembarnya ya. Udah pusing orang dan menangkap intinya apa tidak jelas juga ya. Terus harus lengkap apa yang kita inginkan itu apa. Terus harus benar, harus sopan ya. Dia seperti minta orang tua tadi, karena itu orang tua kita harus sopan ya. Jadi kita harus menjelaskannya dengan jelas dan tegas, tapi harus tetap dalam keadaan sopan dan menarik ya, biar orang yang membacanya itu juga menarik. Oke, paham? Setelah itu, sebelum kita masuk ke dalam bagian surat dan kegunaannya, kita harus tahu dulu itu langkah-langkah dalam menyusun surat. Oke, apa langkah-langkah dalam menyusun surat? Coba siapa yang bisa? Apa langkah-langkah dalam menyusun surat? Ada tahap persiapan. Persiapan. Ya, terus Penulisan. pengiriman dan Penyimpanan. penyimpanan. Oke, bisa ya. Baru kita masuk ke lagi dalam bagian-bagian surat. Silahkan. Tri, bagian-bagian surat. bagian-bagian surat dan kegunaannya. 1. Kepala surat atau kop surat. Kop surat memuat informasi mengenai nama, logo, identitas, dan alamat kantor lembaga pengirim surat. Kedua, tempat dan tanggal surat bertujuan untuk memberi informasi mengenai kapan dan dari mana surat tersebut dikirim. Itu ada contohnya, tepatnya Purwokerto 10 Agustus 2011, itu seperti itu. Terus yang ketiga, nomor surat. Penomoran surat ini dilakukan oleh surat resmi yang dikirim oleh lembaga, instansi, perusahaan, atau organisasi yang resmi dan terdaftar. Itu ada contohnya, misalkan itu nomor surat 045, itu Taiwan, misalkan itu kodenya. Terus itu tanggal 27/03 Maret, misalkan tahunnya 2020. Kayak gitu. Oke, lihat ya kita. Jadi ada jenis-jenis surat. Ini bagian-bagian surat dalam surat dinas atau surat resmi ya. Harus ada kepala surat, tempat dan tanggal suratnya apa, dan nomor surat di bagian atasnya ya. Terus apa lagi? Ada lampiran yang disertakan. Bagian lampiran ini merupakan penjelas yang memberi informasi bahwa ada berkas atau dokumen lain yang disertakan dalam surat tersebut. Terus Yang kelima, ada hal atau perihal. Itu berfungsi sebagai pemberi petunjuk pada pembaca tentang kepentingan dan isi pokok dalam surat tersebut. Yang keenam, ada alamat tujuan. Bagian ini yaitu alamat yang dituju dalam pengiriman surat. Ada yang ditulis di luar dan juga ada yang ditulis di dalam surat. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Bagian ini berfungsi untuk membuka pembicaraan dalam surat sesuai adat sopan santun, seperti Assalamualaikum, selamat pagi, terus dengan hormat. oke, lihat ya. Jadi ada lampiran di bagian atas itu ya. Ada lampirannya kemana saja, hal perihal, alamat tujuannya, dan salam pembuka. Oke, kita lanjut. Ada nomor 8, yaitu isi surat. Bagian ini merupakan bagian inti dari surat, yakni isi surat yang memuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada orang atau lembaga yang dituju. Salam penutup yang ke-9 yaitu sebagai ucapan salam akhir untuk menambah kesantunan dalam berkirim pesan. Misalnya, hormat kami, wassalamualaikum, terima kasih. Yang ke-10, nama pengirim dan tanda tangan. Bagian ini harus terdapat nama pengirim beserta tanda tangannya. Dan yang terakhir yaitu tembusan. Bagian ini merupakan bagian surat yang menunjukkan pihak atau orang lain yang juga berhak mendapatkan surat tersebut, meskipun
Oke, lihat ya. Lagi selain itu ada isi surat, salam penutup, nama pengirim dan tanda tangan dan tembusan. Itu ya. Terus apa lagi? Sebelum itu ya, sebelum kita lanjut ya, itu ada lagi bagian-bagian surat untuk surat pribadi ya. Kalau surat pribadi itu bagiannya ada tanggal surat, alamat surat, salam pembuka, isi surat. Itu isi surat itu ada kata pendahuluan, isinya dan kata penutup, dan baru salam penutup. Setelah itu baru pengiriman terdiri atas kedudukan pengirim, tanda tangan, dan nama terang. Itu kalau untuk surat pribadi ya. Oke, nanti tidak hari ini ya, pertemuan nanti ada pertemuan, kan cepat habisnya nih modul kita. Nanti satu pertemuan itu kita nanti banyak berlatih ya. Dalam satu pertemuan itu saya akan meminta semuanya itu menulis surat ya, tapi nanti tidak sekarang ya. Nanti kita yang paling penting itu seperti bagaimana menulis surat lamaran pekerjaan, bagaimana menulis riwayat hidup ya, dan sebagainya. Nanti kita belajar bersama-sama bagaimana, nanti biar berguna. Nanti selesai tamat S1-nya ya, jadi bisa melamar pekerjaan di Indonesia ya. Apa semua sudah bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar? Oke, belum ya. Jadi penting ya itu ya. Biar tamat dari UT bisa melamar pekerjaan ke instansi yang resmi ya. Jadi kalau kita menulis lamaran itu banyak pula caranya biar yang seperti tadi ya, harus jelas, singkat, dan tidak banyak seperti misalnya itu seperti saya lihat ya beberapa contoh lamaran pekerjaan orang. Saya sangat berterima kasih sekali jika Bapak mau menerima saya menjadi salah seorang karyawan misalnya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali itu tidak kata yang bagus ya. Seperti itu. Ya, nanti ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Satu pertemuan nanti kita belajar tentang bagaimana cara menulis surat ya. Oke. Hari ini kita belajar dulu teori-teorinya seperti apa. Oke, paham? Kita lanjut ya, Tri. Ya. Yang terakhir yaitu menulis surat dinas dengan baik. Apa sih surat dinas itu? Surat dinas adalah salah satu media komunikasi tertulis yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tentang kedinasan, dibuat oleh lembaga, pejabat, organisasi, atau instansi pemerintah maupun swasta. Dalam penulisan surat dinas, biasanya menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia yang memiliki ejaan yang berlaku. Oke, dapat ya surat dinas yang baik itu bagaimana? Harus suatu surat yang menyampaikan informasi tentang kedinasan ya. Jangan curhat pula isinya di situ ya. Ya harus sesuai tempatnya. Oke. Nih, silakan Tri. Ini ada contoh surat dinas untuk apa ini? Surat dinas ya. Jadi di situ ada Ini apa namanya yang ini? Ini apa namanya? Surat dinas. Surat itu kop surat. Kop surat ya. Oke, jangan lupa ya. Terus apa lagi bagiannya ini apa? Itu kop surat itu ada nama lembaga, logo, alamat, logo. Yang saya lingkari ini apa ini? Ini apa? Itu ini apa sih? Tempat dan tanggal surat. Tempat tanggal surat ya, jangan lupa. Terus apa lagi setelah itu? Ada nomor surat, itu ada. Terus SSK, terus ada lampiran. Lampiran itu kalau nggak ada berarti ditanda strip gitu. Ya, terus apa lagi? Ada perihal. Terus apa lagi setelah itu? Terus ada alamat tujuan yang dituju untuk siapa gitu. Ya, terus salam pembuka ya. Dengan hormat atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung ya siapa orang yang menerima surat kita ya. Terus apa lagi setelah itu? Itu ada isi surat yang dalam rangka meningkatkan pengetahuan apa-apa bla 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 bla. Isi surat itu ada 3 juga ya. Ada pembuka, inti sebenarnya, penutupnya ya, penutup isinya. Barulah yang terakhirnya. Ini ya. Salam penutup. Salam penutup. Terus Terus pengirim ada
Nama pengirim terang ya, nama pengirim terang. Kalau kita nama pribadi berarti kita tulis di sini ya. Dibuat jelas-jelas di sini Tri Pujiati misalnya ya. Tri Pujiati misalnya. Tanda tangan. Begitu ya. Dan di sini tulis Tri Pujiati misalnya. Apa jabatannya di sini ya? Oke, paham? Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti di pertemuan selanjutnya saya suruh bikin surat ya. Ini nanti untuk pertemuan, bukan pertemuan nanti setelah semuanya presentasi kita belajar membuat surat ya. Yang pertama surat lamaran pekerjaan. Setelah itu surat izin ya. Terus setelah surat izin, surat dinas. Kalau kita punya waktu banyak ya. Dan riwayat hidup. Oke, itu nanti ya kita. Kalau surat cinta nanti kalau kita punya waktu kita tambahkan ya. Surat cinta terakhir ya. Siap. Oke. Surat cinta untuk Garis Tarla. Oke. Saya pernah dibalas saja suratnya. Surat. Oke, itu ya ada beberapa bagian yang nanti kita pelajari ya. Ini penting atau tidak kira-kira? Penting ya. Penting. Nanti selesai tamat dari sini mau melamar pekerjaan ternyata tidak tahu suratnya seperti apa ya. Penting kita pelajari. Terus setelah itu surat dinas kalau nanti bekerja di instansi gimana mikirnya, atau surat izin. Surat izin tuh kalau mau izin jangan lewat SMS ya sama bosnya. Karena udah biasa di Taiwan atau di mana bilang, karena di Indonesia harus dan di instansi resmi harus ada pakai surat izin ya, misalnya yang bilang maaf bos, saya nggak bisa masuk hari ini misalnya ya. Ada keperluan keluarga gitu, bukan seperti itu ya, harus ada yang baik dan benarnya ya. Kalau surat cinta gimana kira-kira, penting nggak kita belajar? Tidak. Penting ya, juga itu penting. penting ya. Kalau tidak penting kata Arifin, makanya Arifin sampai sekarang masih jomblo ya. Ketahuan. Saya diam saja. Tidak ya. Jadi kalau sekarang tidak pakai surat cinta lagi ya Arifin, udah langsung video call ya. Iya. Oke. Jadi kalau yang generasi old generation baru dia ngerti ya apa itu surat cinta ya. Untuk Dilan 90-an baru dia paham itu. Oke, kita lanjutkan. Selesai. Demikian PPT tentang materi modul 8 dan 9. Semoga bermanfaat, dan kalau ada yang salah-salah atau salah penyampaiannya kurang jelas, saya mohon maaf. Belum selesai ya, ada pertanyaan ya. Selesai, ada pertanyaan. Oke. Asih. Silakan. Ada pertanyaan dari sama Okin. Ya. Ya, dari sesi pertanyaan ada dari Mbak Ani Aida. 1. Karakteristik bahasa surat dan contoh surat bentuk persegi. Dari Mbak Endang, apa sih tujuan dari menulis? Terus yang dari Mas Arifin, apa yang dimaksud dengan pokok-pokok harus disusun secara logis pada materi membuat kerangka karangan yang baik? Oke, jelas ya pertanyaannya ya. Karakteristik bahasanya surat dan contoh surat persegi itu apa? Terus tujuan menulis apa? Dan yang terakhir itu materi bagaimana cara membuat kerangka karangan yang baik ya. Sebenarnya kita udah belajar tadi ya. Nih saya lihat sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan pelengkap tugas ya. Ya benar nggak sih? Pertanyaan pelengkap tugas. Benar. Ya, yang penting tugasnya lengkap, nilainya lengkap ya. Benar. Oke, kita lanjut ya. Sebenarnya saya itu sudah paham semua karakteristik mahasiswa ya. Karena saya juga mahasiswa ya. Oke, silahkan Tri. Ya, untuk Mbak Ani, 1. Karakteristik bahasa surat adalah sebuah sistem berupa bunyi yang bersifat abstrakter, produktif, dinamis, dan manusiawi. Jenis bahasa surat juga disesuaikan dengan kepada siapa surat itu dituju. Nanti ada contohnya di bawah. Tergantung nggak kepada siapa kita yang mengirim surat, itu maksudnya dari karakteristik bahasa surat. Tergantung. Itu Mbak Ani. Gimana Ani? Bersifat
Abriter tuh gimana sih Mbak Tri? Abriter apa? Itu dia. Bentar. Arbiter. Ya maksudnya bersifat abriter itu tak manual itu. Mana ya? Tolong dibantu. Yo, yang lain bantu. Arbiter itu Nah, Oke, sekolah tak. Kenapa diam? arbiter itu sewenang-wenang ya, berubah-ubah, tidak tetap. mana itu tidak? Oke, benar ya yang disampaikan Arifin ya. Artinya tidak tetap ya, atau sistematis ya, atau dinamis, sorry ya, dinamis ya. Jadi itu berupa bunyi yang bersifat sistematis, produktif, dinamis, dan manusiawi ya. Oke, paham? Oke, paham. Oke. Silahkan lanjutkan. Yang dari Mbak Endang, apa sih tujuan menulis itu? Tujuan menulis yaitu menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, agar halayak memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru. Selain itu juga menulis itu bertujuan untuk mendidik dan menghibur, memotivasi dan sebagainya. Oke, bagaimana Endang? Masih ada jawabannya? Oh, enggak. Bagaimana Endang? Ya, itu yang contoh Mbak Endang. Pedang, gimana nih kau? Dia Itu tadi Gas. sudah jelas. Ada yang ditanyakan. sudah. Oke, sudah ya. Oke, yang terakhir. Itu yang tadi yang contoh surat persegi ya Pak. Oke, lihat ya, ini contoh surat persegi. Tadi contohnya dari Mbak Anu. Terima kasih Mbak Tri. Oke, yang terakhir, yang terakhir, Yang terakhir, pokok-pokok harus disusun secara logis. Artinya itu tidak boleh sama atau lebih tinggi dari jumlah atasannya, sehingga rangkaian ide atau pikiran itu tergambar secara jelas dan baik. Itu kan pokok-pokok harus disusun secara logis. Itu kan masuk di tahap-tahap menyusun kerangka karangan tadi yang di tahap prapenulis itu kalian disusunnya itu. oke gimana? Oke, selesai ya. Ditutuplah dulu, Tri. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga kita semakin semangat dan saling Nyemangati. menyemangati, saling koreksi itu. Oke, terima kasih ya, Tri. Semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Wabarakatuh. Bagus ya presentasinya, Tri. Sudah selesai ya tugasnya, Tri? Ya, alhamdulillah ya Allah. Ya. Sudah menyelesaikan tugasnya, tinggal memberikan komentarnya lagi ya. Beberapa temannya yang belum presentasi dikomentari dan diberikan pertanyaannya ya. Ya, Pak. Tinggal Mbak Ruhati sama Kak Vina. Ya. Endang belum presentasi ya, tapi sudah dikomentari. Oke. Sekarang untuk Endang. Endang kalau nanti dikabari Ruhati ya, apakah bisa presentasi hari Kamis besok atau tidak. Kalau tidak berarti secara otomatis Endang ya yang hari Kamis besok. Oke. Baik, Pak. Oke, tapi dikabari dulu Ruhati ya, kalau dia bisa berarti dia yang presentasi hari Kamis depan. Karena kita belum belajar yang modul 3, modul 4 dan modul 5-nya ya. Bagaimana, ada kabar tidak dari Ruhati? Oh, tidak. Nggak ada. Tolong ditanyakan ya. SMS ya, nggak dibalas. Tolong ditanyakan ya. Kemarin kan katanya dia masih mau ya. Tapi sampai sekarang tidak masuk kelas ya. Bagaimana kabarnya?
Terus untuk Vina kemarin masuk ya, sekarang udah kabur lagi ya. Bagaimana kabarnya? Bukan. Eh, Kalau Kak Vina itu dia tuh lupa malam ini ada kelas. Oke. Ya kali endang masa ngegas mainan. Aku tuh orang Lampung jadi ngomongnya kayak gini loh. Ih kalian. Kapan dia ingatnya malam ini ada kelas? Kan malam ini kan kelas pengganti TTR offline kan. Iya. Terus beliau tuh nggak tahu, taunya tuh malam Kamis aja gitu. Kapan dia taunya? Barusan jam 10 kurang tadi aku ngasih tahu. Kenapa tidak masuk ya? Kenapa tidak masuk aja? Jadi kalau saya itu orangnya paling apa ya, bisa mengerti semua kondisi ya. Jadi kalau misalnya emang taunya telat, nggak apa-apa masuk ya. Karena tidak masuk, ingat ya, kehadiran dinilai. Oke, paham, nanti dikabari ya. Jadi ingat ya, setelah Vina juga belum mengirim videonya. Jadi dia harus mengirim video secepatnya dan menyelesaikan poin-poinnya ya, biar tugasnya juga selesai. Kan cuma satu chapter tuh dia tentang esai. Karena harus siap-siap semua ya, karena tinggal 3 orang lagi selesai modul kita ya dipelajari. Berarti Kamis, dan Kamis. Kenapa ketawa? Itu siapa yang ketawa? Bukan, Mister. Oke, Pak Rama maksudnya boleh nggak Pak? boleh silahkan. Itu kalau penulisan karya ilmiah itu maksudnya hampir sama nggak kayak yang kita pelajari dalam semester ini? Ya sama ya, jadi nanti karya ilmiah itu kan bicara tentang, namanya karya ilmiah ya, nanti ada tentang esai juga kita belajar nanti. Kan saya emang udah sediakan waktu kan presentasi menyelesaikan modul ini cuma 3 minggu lagi ya, dan sekarang kan baru pertemuan 4. Jadi kalau pertemuan 4 tambah 3 itu kan pertemuan 7, masih ada sisanya 4 ya. Jadi yang 4 pertemuan selanjutnya itu saya akan meminta, ini rencana saya ya, yang satu pertemuan untuk menulis surat-surat semua ya, biar semuanya paham itu bagaimana cara menulis surat. Jadi dia tidak hanya teori-teori aja, kita langsung nanti diaplikasikan. Yang kedua itu membuat cerpen ya selama kita belajar, nanti dipresentasikan. Dan yang terakhir itu kita nanti membuat esai ya, atau karya ilmiah. Nanti biar semuanya paham seperti apa. Jadi nanti pas udah mau menulis karya ilmiah tidak bingung lagi ya seperti apa itu karya ilmiah. Itu tujuan saya ya. Jadi nanti kalau membuat praktek kita mau bikinnya dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia boleh ya. Karena jurusannya bahasa Inggris, mau bikin bahasa Inggris boleh, atau mau bikin suratnya dalam bahasa Inggris boleh, misal cerpennya dalam bahasa Inggris boleh, terserah ya. Itu tidak tugas ya, tapi kita belajar seperti kan hari ini kita belajar 2 jam karena modul kita udah selesai, kita nanti praktek membuat surat ya. Seperti itu. Oke, paham? Terus pertanyaannya, bagaimana cara membuat karya ilmiah? Karya ilmiah itu pernah bikin makalah tidak? Jadi pernah atau tidak? Pernah. Oke, seperti membuat makalah lah ya. Jadi kita mengemukakan beberapa ide-ide yang orang lain, terus mengemukakan ide kita. Karena kan kalau bedanya dengan skripsi, kalau di S1 yang formal itu kan bikin skripsi ya, itu kita harus penelitian ya. Kita harus, kalau ada penelitian kualitatif dan kuantitatif, kita harus menginterview siswa kalau menginterview sesuatu kalau kualitatif. Kalau kuantitatif kita harus melakukan eksperimen ya. Tapi kalau untuk karya ilmiah tidak perlu seperti itu yang terlalu detail seperti skripsi ya. Cukup memberikan informasi, ide, seperti yang tadi kita ingat ya, argumentasi masih ingat? Ingat ya? Misalnya kita membicarakan tentang kalau bahasa seperti apa ya? Bagaimana penyuluhan bahasa, misalnya bagaimana bahasa penyuluhan terhadap corona di Taiwan atau di Indonesia misalnya, atau di Jawa misalnya, begitu ya. Jadi orang bahasa nanti melihat bagaimana bahasa yang disampaikan, terus nanti argumentasi digunakan ya, bagaimana argumentasinya, menurut si A begini, menurut B sini, terus bagaimana kita menyimpulkan yang baik itu seperti apa saya harusnya menyampaikan. Itu namanya karya ilmiah. Paham maksud saya? Paham. Oke, itu ya. Itu nanti seperti itu ya. Nanti juga setiap orang bakal ada itu
eh, apanya ya, tutornya atau apa nama itu ya, kayak advisernya gitu dalam penulisannya. Nanti bisa dipilih dari beberapa tutor yang pernah mengajar untuk sebagai tutor karilnya. Oke, paham? Jadi nanti dituliskan, karena menulis itu salah satu syarat lulusnya nanti ya. Selain mengambil mata kuliah, nanti bikin itu diperbaiki sama pembimbing apa istilahnya, tutor karilnya, karya ilmiahnya, nanti kayak penulisannya atau isinya seperti apa, dan nanti diupload dan harus lulus ujian kalau tidak salah. Nanti kalau lulus dari yang dibikin makalah itu nanti ditanya-tanya dan diperiksa oleh UT pusat, baru ditentukannya layak atau tidak mendapatkan gelar sarjana. Oke, paham? Paham. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak, saya terakhir ya, sebelum saya tutup, kita mungkin tutupnya lebih cepat ya. Jangan lupa ingatkan temannya yang 2 lagi ya, karena yang 2 lagi ini kehadirannya udah berkurang, berarti artinya nilainya kurang ya daripada yang hadir. Karena kita apa ya, saya orang yang lumayan baik mengasih nilai, tapi tidak mungkin semuanya saya kasih 100 ya. Paham nggak maksud saya? Di setiap orang tuh pasti berbeda nilainya ya, tergantung dia presentasinya bagaimana, karena itu semua itu dipertanggungjawabkan ya di akhirat kelak ya. Di akhirat. Iya, jangan salah ya, semua itu harus kita pertanggungjawabkan di akhirat. Betul, Pak. Iya. Oke. Jadi diingatkan temannya yang 2 lagi belum upload video dan belum memberikan komentar dari pertanyaan teman-temannya, dan saya yakin sekali belum baca bukunya juga berarti ya, membuat PowerPoint-nya juga, karena tidak lama lagi dia harus presentasi. Setelah Endang udah giliran mereka berdua begitu. Oke, diingat-ingatkan terus, kalau mereka mau bikin atau tidak itu bukan urusan kita semua ya, tapi kita hanya mengingatkan saja. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih untuk semua yang telah hadir. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Tetap semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.